Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihil muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du. Hadiral mukarramin wal mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat melaksanakan ngaji masih tentang bab puasa, yaitu kita masih kitab yang sama, yaitu kitab Irsyadul Ibad dari Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Semoga kita mendapatkan barokah dari ilmunya. Nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini, Allahumma amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa dhama'u, rawahun Nasa'i. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya dahaga. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa warada fi haditsin, dan telah sampai sebuah hadis, laisa asyamu minat ta'am, bahwa puasa itu bukan hanya menghindarkan diri dari makan, wasyarabi, dan minum saja, innamas syamu minal lagwi warrafath. Jadi pada sore hari ini kita masuk kepada sesi kita yang ketiga. Yang pertama adalah hukum puasa Ramadan, kemudian yang kedua hal-hal yang membatalkan, dan yang sekarang adalah hal puasa Ramadan. Innamas syiyam minal lagwi warrafath. Jadi puasa yang sebenarnya adalah puasa dari hanya lagwi. Lagwi itu hanya bermain-main saja, menganggur. Warrafathi, dan banyak berbicara buruk. Jadi puasa yang sebenarnya adalah puasa hal ucap ataupun melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Qala al-Hafidz Abu Musa al-Madini, Imam al-Hafidz Abu Musa al-Madini bersabda atau berkata, wa huwa ala syarti muslimin. Huwa, yaitu tentang syarat-syarat seseorang bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf itu bersabda atau berkata begini, ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarabi. Jadi derajat level yang paling rendah dari ibadah puasa adalah hanya meninggalkan makan dan minum saja. Jadi jika ada kelas atau klasifikasi dari kualitas puasa seseorang, maka puasa yang paling rendah levelnya, paling rendah kualitasnya, hanya puasa dari menahan diri dari makan dan minum saja. Waqala, dan kemudian beliau berkata lagi, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharimi wa da'adal jari. Jika engkau berpuasa, maka berpuasalah pendengaranmu, wa basaruka, dan penglihatanmu, wa lisanuka, dan lisanmu, anil kadhibi, dari berbohong, wal maharimi, dan dari melakukan hal-hal yang diharamkan, wa da'adal jari, dan tinggalkanlah ucapan yang bisa
menyakiti hati orang lain. Ini jadi intisari dari syariat berpuasa itu bukan hanya berpuasa menahan diri dari makan dan minum saja, bahkan itu adalah derajat yang paling rendah. Akan tetapi level yang bagus adalah di mana jika orang tersebut berpuasa bisa menahan lisannya, bisa menahan penglihatannya, dan bisa menahan pendengarannya dari hal-hal yang diharamkan. Wa'lam, ketahuilah, annat taqarruba ilallahi ta'ala, annat taqarruba sak temene taqarrub utawa peparek marang Allah, ilallahi marang Allah ta'ala, bitarkil mubahati kelawan ninggal perkara kang den wenahake, perkara kang den wenangake, la yakmalu iku ora bisa sempurna ila ba'da taqarrubi bitarkil muharramati, kejaba sakwise taqarrub utawa peparek marang Allah bitarkil muharramati kelawan ninggal perkara kang den haramake. Tegese ngaten, mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal yang dimubahkan, hal-hal yang dibolehkan. Contoh apa? Makan itu perkara yang mubah. Minum adalah perkara yang mubah. Kemudian kita berpuasa hanya meninggalkan hal-hal yang mubah, hanya meninggalkan perkara diibahkan atau dibolehkan oleh Allah untuk melakukan atau ditinggalkan. Nah, itu belum sempurna, layak malu illa ba'da taqarrub bitarkil muharramat. Maka itu tidak akan sempurna kecuali setelah kamu bisa mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Faman irtakaba al muharramati, faman mongko utawi sapane wong irtakaba iku lamun nglakoni sapa man al muharramati ing pira-pira perkara kang den haramake, summa taqarraba nuli taqarrub sapa man bitarkil mubahati kelawan perkara kang den mubahake, kana mongko ana sapa man bimasabatiman iku madani iku sepadane wong yatruku kang ninggal sapa man al faraidho ing pira-pira perkara kang fardhu wa yataqar bin nawafili kelawan pira-pira perkara kang sunnah. Berbohong itu haram. Qaula zur, ucapan yang menyakiti hati orang lain itu haram. Makan itu mubah, minum itu mubah. Sedangkan pada level yaitu meninggalkan perkara yang mubah tanpa meninggalkan perkara yang haram, maka orang tersebut seperti bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang sunnah, akan tapi malah meninggalkan perkara yang fardu. Jadi bitarkil faraid wa yataqarrabu binawafil, meninggalkan hal yang fardu akan tapi dia taqarrub pada Allah dengan hal-hal yang sunnah. Ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi nek umpama basa santrine pondok niku memburu uceng kelangan delik, mengejar sesuatu yang kecil, mengejar sesuatu yang remeh, yang lebih hina derajatnya dengan meninggalkan hal-hal yang lebih besar atau lebih mulia, lebih utama. Kita lanjutkan. Wa ingkana saumuhu mujzian indal jumhur, senajan ana apa saumuhu posone man mujzian iku nyukupi indal jumhuri mungguh mayoritas para ulama. Meskipun puasanya itu tidak batal, ya. Jadi puasanya itu tetap sah, tidak membatalkan puasa. Orang yang berbohong tidak membatalkan puasa, akan tetapi membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Jadi dia tidak wajib mengqadha lagi. Meskipun dalam satu bulan tersebut orang tersebut hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, dia tidak mendapatkan pahala atau apapun dari ibadah puasa tersebut, dia tidak wajib mengqadha lagi, tidak membatalkan puasa. Akan tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa kecuali hanya lapar dan dahaga, naudzubillah. Bihaitsu la yu'maru bi'adatihi, kelawan sekirane ora perintah sapa jumhur
bi'adatihi kelawan baleni poso. Jadi mayoritas ulama tidak ada yang memerintahkan orang yang pada bulan puasa Ramadan melakukan hal-hal yang haram seperti tadi yang sudah disebutkan, kemudian harus diulangi lagi atau mengkodok puasa tersebut setelah Ramadan. Tidak ada yang mewajibkan seperti itu. Lakin kola, akan tapi Imam Al-Auza'i berkata begini, yafturu batal apa saum bil kadhibi kelawan goroh, sebab goroh, wal ghibati lan krasane. Imam Al-Auza'i kalau ghibah dan berbohong itu membatalkan puasa. Ya. Jadi intinya hati-hatilah, hati-hati dalam kita berpuasa ini, jangan hanya mementingkan kepentingan saat Idul Fitri, akan tapi menghalalkan hal-hal yang diharamkan, yang tidak dibolehkan dilakukan baik di dalam puasa Ramadan ataupun di luar puasa Ramadan, seperti berbohong dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang diharamkan. Kita lanjutkan. Karena sebuah hadis qala yang tersebut siapa? Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, khamsu khisalin yaftirna as-shaima wa yungkidna al-wudu'a. Ada 5 perkara, yang mana 5 perkara tersebut, kata Rasul, bisa membatalkan orang yang berpuasa dan bisa merusak wudhu. Wah, merusak wudhu juga. Apa itu? Al-kidbu, berbohong. Wal ghibatu, membicarakan kejelekan orang lain. Jika orang lain tersebut mendengarnya, akan merasa sakit hati. Itu definisi dari ghibah. Wan namimah, lan adu domba. Yang keempat, wan nadru bisyahwatin, melihat sesuatu dengan syahwat. Wal yaminul kadhibah, dan yang kelima ini adalah sumpah palsu. Orang yang melakukan 5 hal tersebut, menurut hadis ini, bisa rusak wudunya dan bisa batal puasanya, yaitu berbohong, ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain, keburukan orang lain, adu domba, kemudian dia melihat sesuatu dengan syahwat. Yang kelima adalah sumpah palsu. Rawahu al-Azadi wa Dailami an Anas, dari sahabat Anas. Wa fi musnadil Imam Ahmad, dan di dalam musnadnya kitab Imam Ahmad diceritakan begini. An-namra'ataini. Jadi ada 2 orang perempuan. Ya, dalam kitab musnadnya Imam Ahmad menceritakan dulu pada zaman Rasul ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan tersebut somata sedang melakukan ibadah puasa. An-namra'ataini somata fi ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasta'dinanahu, yang kedua perempuan tersebut memohon izin kepada Nabi fil iftori, untuk membatalkan puasanya. Ada 2 orang perempuan yang sedang berpuasa, kemudian meminta izin kepada Rasul agar dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Fa arsala ilaihima qadahan, kemudian Rasul mengirimkan 1 wadah, dikirimkan kepada 2 wanita tersebut. Waqala, dan Nabi berpesan begini, wahuma, kepada 2 tersebut, agar memuntahkan fihi ma akaltuma faqat ihdahuma nisfahu daman abitan. Ya. Kemudian Rasul berpesan kepada orang yang disuruh untuk membawa wadah tersebut kepada 2 wanita tersebut, agar masing-masing memutahkan apa yang ada di dalam mulutnya ke wadah tersebut. Maka 1 orang, salah satunya memuntahkan apa yang dimakan pada hari itu. Ya. Karena 2 orang ini
fa ajhadahuma al-ju' wal atash. Jadi karena mereka melakukan ibadah puasa, kemudian mereka merasa tersiksa karena rasa lapar dan rasa dahaga tersebut di akhirin nahar, menjelang berakhirnya hari tersebut atau di ujung hari. Hatta kadata atatalafa wa ba'atsna ila Rasulillah tastadinanahu. Jadi ada dua orang wanita yang mana mereka berdua sedang melakukan ibadah puasa, dan karena mereka merasa tersiksa dengan puasanya, sangat lapar, sangat dahaga, kemudian hingga sampai hampir meninggal menurut perhitungan manusia begitu. Meminta izin, menyuruh orang untuk sowan kepada baginda Nabi agar diizinkan untuk membatalkan puasanya. Kemudian Nabi mengirimkan satu tempat, satu wadah, agar dua wanita tersebut memuntahkan apa yang dimakan pada hari itu ke dalam wadah tersebut. Salah satunya kemudian memuntahkannya. Faqat ihdahuma nisfahu daman abiton. Maka keluarlah darah yang kental. Walahman gharidon, dan segumpal daging baru yang keluar dari mulut salah satu kedua wanita tersebut. Amma waqa'at al-ukhra misla dzalik. Satu wanita yang satunya sama juga memuntahkan hal yang sama seperti wanita yang pertama. Hatta mala'atahu, sehingga wadah tersebut menjadi penuh. Fatajibu an-nasu, fatajabu an-nasu min dzalik. Maka orang-orang yang melihat hal itu, yang menyaksikan hal itu menjadi takjub, menjadi kagum. Ada apa ini? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda begini. Hatan amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Dua wanita tersebut berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, akan tetapi membatalkannya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Faghadat ihdahuma alal ukhra. Kemudian salah satu pagi-pagi, bagaimana orang tersebut bisa dikatakan membatalkan puasa dengan hal yang diharamkan? Pagi-pagi salah satu dari kedua wanita tersebut mendatangi yang satunya. Faja'alata tagtabani, kemudian apabila ada dua orang wanita bertemu, mereka ngurumpi, membicarakan tentang keburukan orang lain. Tagtabani an-nasa bahada ma'akalta min luhumihim. Maka inilah orang-orang yang sedang makan daging orang lain, sehingga saat dimuntahkan keluarlah darah kental dan daging segar. Naudzubillah min dzalik. Warwiya, dan diriwayatkan an Abi Mas'ud al-Ansori, dari sahabat Abu Mas'ud al-Ansori, annahu qala ma min abdin soma ramadana fi insatin wa sukutin wa dzikrillahi atau wa dzakarallaha wa ahalla halalahu wa harrama haramahu wa lam yartakib fihi fahishatan illa in salakha min ramadana yauma yansalihu wa yauma yansalahu wa qad ghufirat lahu dhunubuhu kulluha. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Ansori, beliau berkata begini, tidak ada orang yang berpuasa Ramadan sehingga dia dalam puasanya tersebut hanya diam saja, hanya tidak mengucapkan sesuatu kecuali zikir kepada Allah. Dia hanya makan perkara yang halal, mengharamkan harta yang perkara yang haram. Walam yartakib fihi fahisyatan, dan saat dia berpuasa dia tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak puasanya. Illa insalamin Ramadan, kecuali nanti setelah selesai bulan Ramadan, maka ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan ghufirat lahu dunubuh, dosa-dosanya diampuni, kulluha wa yubna lahu bikulli tasbihatin, maka dibangunkan baginya
dengan setiap tasbih yang ia baca, wa tahlilatin dan tahlil yang ia baca saat puasa bulan Ramadan, baitun fil jannah, yaitu sebuah istana di surga, min zamradatin, dari mutiara hadraa yang hijau, fi jawfiha kang iku tetep ing dalem jerone yakutatun hamra'u, apa berlian yang merah, fi jawfi tilkal yakutah, yang ada di dalam berlian tersebut, khimatun, apa rumah, min durratin mamujawwifatin, dari sebuah durrah mutiara, mujawwifatin yang tengahnya berlubang, fiha zaujatun, di dalamnya ada seorang istri, minal huril ini, dari bidadari yang bersinar matanya. Ikhwani, wahai saudaraku, ihtammu bi amri saumikum, maka prihatinlah, pentingkanlah, atau kamu temenano ngati-atiyo jogoho nanggon perkara poso bulan Ramadan, wahdaru mimma yubtiluhu, dan takutlah dari sesuatu yang bisa membatalkannya, wa yaruddu alaikum, dan kemudian kamu wahdaru mimma yubtiluhu wa yarudduhu alaikum, kemudian kamu meninggalkannya atau menolaknya. Faqad qila idza ta'allaqa madzlumun bihasanati shaumi dzalimihi, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, karena dikatakan begini, jika ada seseorang yang dizalimi, di mana orang yang dizalimi tersebut digantung kebaikannya dengan puasa orang yang menzaliminya, maka Allah bersabda, as-shaumu li wa ana adzibi, puasa itu untukku, wa ana adzibi, dan aku yang akan membalasnya. Fala tufsidu mithla hadzal amal, maka kamu jangan merusaknya dengan perbuatan yang seperti ini. Bitarkil mubalat, dengan meninggalkan perkara yang membrodoli ini merusak, bihududillahi, dari batasan-batasan Allah azza wa jalla. Watroku fi ramadana al mukhalafah wal jufa fa innahu syahr wal muamalah bil wafa. Jangan sampai bulan Ramadan ini kamu hanya berdiam diri saja, karena Ramadan bukan bulan bermalas-malasan, tapi Ramadan adalah bulan suci, bulan muamalah, bulan menunaikan janji, dan bulan dengan segala kebaikannya. Fatuba li aqwamin shamu anis syahawat, maka beruntunglah orang-orang yang bisa berpuasa, menahan diri dari seluruh keinginan nafsunya. Wa qamu fil khulwat, dan dia pada saat sendiri dia menegakkan atau mendirikan sholat, mendirikan qiyamul lail, yatluna min ayatin dzikrin sohafan do'afallahu lahum bisyamihim ajron. Pada saat sendiri dia banyak melaksanakan sholat, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun zikir dari mushaf, maka Allah akan melipat gandakan baginya puasanya pahala, wa wa'adahum fil jannah, dan Allah akan menjanjikan baginya surga, usuran, yaitu satu istana, wa ghurafan, dan beberapa rumah panggung atau rumah bertingkat, banyak kamar-kamar di dalamnya. Nas'alullahal karim, maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullahal karim al-mannan ayyaj'alana mimman hafadhu ala hududi siyami Ramadan. Semoga Allah yang maha pemberi, yang memberi, yang segala maha menganugerahi, menjadikan kita termasuk orang yang bisa, yang mampu menjaga bulan Ramadan dari batasan-batasan yang telah ditentukan.
fafaza bil firdaus, sehingga kita akan beruntung dengan surga al-firdaus, wal janan, dan surga, wal kusur, dan istana, wal hurul ain, dan bidadari-bidadari, al-hisaba, al-hasana, yang baik-baik. Para pemirsa yang kami muliakan, bahasan tentang bulan Ramadan, tentang puasa bulan Ramadan 3 hari ini telah kita laksanakan, di mana pada hari pertama kita membahas hukum puasa Ramadan dan sunnah-sunnahnya. Hari kedua kemarin kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Hari ketiga sekarang ini kita membahas hal-hal yang membatalkan pahala puasa bulan Ramadan. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, besok kita lanjutkan dengan menjelaskan keutamaan 10 hari terakhir Lailatul Qadar, iktikaf, dan menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan. Demikian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wallahul muwafiq ila thoriqil aqwam wa sabilil aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.